kriteria penerima manfaatnya atau KPM-nya ini sudah berbeda dengan kriteria KPM yang kita buat di tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang pertama adalah penerima manfaat atau kriteria KPM ini adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Kemudian kehilangan mata pencarian. Kemudian kalau keluarga itu memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Kemudian keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti, ya, yang bersumber dari APBD maupun APBN. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nanti ada masyarakat kita itu belum menerima bansos dari pemerintah pusat, ya, atau dari APBD, maka dia bisa masuk di dalam penerima atau KPM BLT Desa. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, kalau tahun sebelumnya penerima bansos dari APBD maupun APBN itu sudah nggak boleh menerima BLT Desa. Nah, tapi sekarang nggak. Sepanjang yang bersangkutan itu tidak menerima double aja di bulan yang sama. Contohnya gini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya masyarakat si A itu dia sudah terdata di dalam penerima bansos dari APBN misalnya. Tapi ternyata bansos APBN itu baru terbitnya bulan April misalnya. Katakanlah misalnya dia 3 bulan, April, Mei, Juni misalnya. Maka si A tadi, keluarga A itu sebenarnya bisa kita masukkan sebagai penerima manfaat BLT Desa. Untuk menerima BLT Desa di bulan Januari, Februari, Maret. Kalau nanti KPE atau bansos dari pemerintah pusatnya berhenti di bulan Juni, sebenarnya dia bisa sambung lagi Juli, Agustus, sampai di Desember. Jadi antara BLT Desa dengan bansos pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu saling melengkapi, saling mengisi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kelima adalah keluarga miskin terdampak COVID-19 dan dia memang belum menerima bantuan sama sekali. Terdampak Bapak Ibu sekalian ya terdampak. Jadi bisa saja dia itu miskinnya gara-gara COVID atau dia hidupnya susah gara-gara COVID. Dia semula bekerja, kemudian ketika ada pandemi COVID, dia dirumahkan, di PHK. Itu adalah termasuk orang yang kita pandang tidak mampu yang terdampak dari COVID-19. Dan dia belum menerima BLT atau belum menerima bantuan sosial apapun dari baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, maka dia bisa masuk di dalam penerima BLT Desa. Nah, kemudian yang keempat adalah rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal. Ya. Jadi kalau ada orang tua, sepuh, atau misalnya ada orang yang tidak mampu, dia sendirian, itu bisa kita anggap dia harus sebagai rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal. Dan dia lanjut usia, dia bisa menerima BLT Desa. Nah, jadi ada 6 kriteria ini Bapak Ibu sekalian, yang memang kita perluas, dan sifatnya ini adalah pilihan. Dia tidak kumulatif. Jadi bisa saja nanti KPM BLT Desa yang di tahun 2022 itu cukup memenuhi satu persyaratan saja dari ABC sampai F ini. Jadi nggak perlu harus memenuhi semua. Dia bisa cukup satu saja. Ya. Syukur-syukur bisa semua, bisa masuk kriteria itu bisa sebagai KPM penerima BLT Desa. Nah,